Safari 24. Nah, kita sekarang diskusi-diskusi politik apapun nih ya, terutama terkait dengan pemilu, politik ketatanegaraan. Nah, itu kita pakai brand Safari 24. Terserah kalian lah. Terserah kalian. Gimana Budi? Jadi gini Ini udah kayak Pak Gita Wirjawan belum ya? Iya. Jadi itu lebih ke Rocky tadi. Leher bos. Pak Gita langsung ganti pakai jas deh, ngeliat lu pakai gini bang. Pakai kaos oblong Pak Gita. Betul. Tapi yang menginspirasi itu bukan hanya Gita Wirjawan yang menginspirasi lu. Ada Pak Luhut Panjaitan juga menginspirasi tokoh reformasi, ketua Dewan Syuro atau apalah ya, Partai Umat founder Partai Umat ini Amin Rais, ya kan, yang mengatakan bahwa Pak Luhut please resign katanya. Ini terkait dengan kabarnya soal ini masih lanjut ini wawancara Pak Luhut dengan Deddy Corbuzier tentang big data yang menyebutkan ada 110 juta penduduk Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi memperpanjang masa jabatan, pemilu ditunda, whatever lah. Gara-gara itu Bang Masinton juga ngomong nggak takut mati. Bukan ini kan kawan ini internal politics ini kan. Emang Bang Masinton jago dia main. Iya, memainkan ini ya. Lawan Orde Baru aja nggak takut mati dia. Betul. Nah ini penting nih. Ini mengenai big data yang kemudian dipopulerkan oleh Pak Luhut. Jadi terima kasih, ini harusnya nih penyedia data nih ya, data-data inilah data-data service ini harus berterima kasih kepada Pak Luhut nih, bahwa big data ini dipopulerkan oleh Pak Luhut bahkan jauh setelah pemilu kemarin. Bahkan ini lebih populer dibanding Cambridge Analytica atau Donald Trump menyebut-nyebut soal data-data ini. Atau Pak Jokowi ngomong soal propaganda Rusia kan. Iya, atau yang sampai dijawab oleh dubes Rusia. Iya, atau Pak Prabowo yang menyebut online itu kan. Yang online itu. Ini lebih populer. Nah, hari ini sendiri lu bikin tulisannya kontemplatif melihat problem big data ini dalam konteks politik kita kekinian dengan tulisan baru ya, Ri, yang bisa Anda saksikan atau Anda baca di detik.com. Ya, mudah-mudahan udah naik ya ketika video ini. Harus sudah kan. Teman kita Idam Samana sudah menjamin kan. Habis kemudian dia belum baca. Enggak bercanda Idam, I love you. Idam. Ini judulnya Dilema Politik Big Data Menko Luhut. Kenapa big data ini menjadi dilema dan kenapa Pak Luhut yang membuat big data ini menjadi dilematis dalam politik kita? Ya, harusnya penggunaan big data ini kan bukan hal yang baru ya sebenarnya ya. Udah beberapa tahun ya, 1 dekade terakhir ini isu soal big data pribadi ini menjadi isu sentral di dalam politik kita. Ya, terutama ketika kemunculan korporasi-korporasi yang menjadikan platform-platform digital itu sebagai dagangannya ya, seperti Facebook dan lain-lain, yang mana mereka bisa mengumpulkan data dari para user. Nah, makanya berkali-kali dulu Pak Mansap juga di konten Trio Tengah Malam juga sering bilang bahwa yang menggunakan istilah user itu cuma media sosial dan narkoba katanya. Yang lainnya customer katanya kan. Karena apa? Karena ini pengacara klien ya bilangnya. Gitu karena user ini berkaitan dengan addiction gitu kan, kalau menurut Paman gitu. Nah, balik lagi ke tulisan itu yang mudah-mudahan udah naik ketika konten ini dinaikin gitu, di upload gitu. Gua ngelihatnya begini, memang di situ gue mencontohkan bagaimana Mitt Romney ya, seorang kandidat presiden Amerika dari Partai Republik yang berlaga di Pilpres Amerika tahun 2012, waktu itu berhadapan dengan Presiden Obama, itu ngelempar sebuah isu bahwa 47% warga Amerika yang tidak bayar pajak itu adalah pendukung Obama gitu. Nah, pendukung Obama nggak terima, ternyata dikeluarkanlah data-data pajak Amerika yang memperlihatkan ternyata dari bottom 10-nya ini ya, negara bagian yang paling rendah pembayaran pajak penghasilannya, itu 8-nya dimenangkan oleh Partai Republik. Jadi dari partai dia sendiri sebenarnya yang paling ini pengemplang terbesar lah ya. Ya, dan karena karakteristiknya mereka juga pengusaha dan tentunya juga nature-nya begitulah ya. Nature-nya begitu, dan satu dari Demokrat gitu. Dan satu lagi di Florida itu adalah negara bagian yang arena tarung bebas lah, itu swing state ya
kalau dalam istilah pemilu Amerika. Nah, tapi kan dalam logika pertarungan, lu pakai big data, penggunaan data pribadi untuk mempersuasi atau memanipulasi preferensi pemilihan orang, itu tidak akan berdampak, ya maksudnya ya memang itu harus lo lakukan, itu lu punya alasan yang adil untuk melakukan itu karena lu harus memenangkan pertarungan gitu. Nah, tapi di luar masa kompetisi ini jadi problematik. Nah, disitulah justru tulisan gua itu tesis statementnya. Karena nggak ada kompetisi ya. Kalau kita lihat dulu misalnya terkenal tuh zaman pemilu 2016, pemilu kapan sih terakhir tuh Amerika 2018 ya? 20 kan. 2020 atau sebelumnya ketika Trump menang lawan Hillary 2016 itu kan terkenal sekali kan, ada istilah hoax. Ada istilah kemudian ujaran kebencian, ada istilah fire hose of falsehood gitu, misalnya selang pemadam kebakaran yang isinya kebohongan gitu kan. Ini kan istilah-istilah yang familiar dalam kontestasi politik gitu kan. Nah, kenapa kemudian ini muncul di era yang damai gitu? Apakah memang sebenarnya perdataan ini juga ya gini kan sama kayak survei sebenarnya kan, sama kayak survei opini publik yang dipakai juga untuk basis pengambilan kebijakan. Iya, kalau gue sih berpikirnya gini, kalau memang ideologi masyarakat sipil di Indonesia selama ini adalah bagaimana caranya pemerintah itu bisa menggunakan data dan bisa menggunakan research atau mereka menyebutnya evidence based policy gitu sebagai dasar pengambilan kebijakan. Itu yang benar itu ya. Itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan. Justru apabila negara udah pakai evidence based policy, itu keadilan itu akan keyakinan ideologisnya ya. Keyakinan ideologisnya adalah justru ketika evidence based policy, keadilan akan lebih mudah untuk tercapai, akan lebih mungkin untuk tercapai gitu. Kemakmuran akan lebih dirasakan, lebih merata dirasakan oleh publik yang merasakan nikmatnya ya. Bukan perasaan, bukan partisanship atau patrimonial gitu kalau istilahnya Bang Celi kemarin gitu ya, yang menjadi dasar pengambilan keputusan gitu. Nah, apabila memang negara menggunakan big data, itu adalah sesuatu yang layaknya harus kita apresiasi. Apabila memang Pak Luhut menggunakan big data, udah bergeser nih ya dari pola survei, dari pola sensus, dari pola FGD. Ini lebih advance sebenarnya. Lebih advance karena big data itu kan semua activity lo. Karena nature-nya data itu kan mengumpulkan semua informasi dan kemudian dikategorikan dengan berbagai macam kesamaan-kesamaan gitu. Harusnya positif ya, harusnya diapresiasi ya dengan pemakaian big data ini. Big data, tapi kenapa sebaliknya? Tapi Pak Luhut dalam konteks ini dia punya big data. Bukan menggunakan big data ini dalam kapasitas yang seharusnya gitu. Kalau lu menggunakan big data dalam kapasitas seharusnya, artinya pemerintah sudah punya peta ya. Seperti apa sih respon dari publik mengenai isu penundaan masa pemilu ini. Dan dia udah punya peta per karakteristik. Kalau yang anti pemerintah kayak begini, mereka bisa turun ke jalan, mereka bisa lakukan violence seperti yang Bang Ade Armando alami kemarin gitu. Itu harusnya udah terprediksi, terbaca dan lebih detail ya. Mana yang hanya ngomong di sosial media, mana yang akan menggalang kekuatan di kopdar gitu ya tadi itu ya. Dan juga di sisi yang lain, pemerintah juga bisa tahu apakah pendukung gua ini akan membela gua sampai turun ke jalan atau enggak. Ini kan buktinya bahwa dalam konteks ini, kalaupun ada big data itu, tapi kesimpulan yang diambil itu tidak sesuai dengan seperti orang yang punya data gitu loh, dia maksud. Tapi gini Rory, kalau gue baca dan gue lihat ya wawancara Pak Luhut ketika dia bicarakan big data, dari gesturnya dan bagaimana cara Pak Luhut berkomunikasi, hal ini tuh beda dengan bagaimana para orang-orang yang menjadi promotor 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu menggunakan survei approval ratingnya indikator atau Kompas untuk menjadikan dasar. Pak Luhut dalam wawancara ini juga nggak terlalu serius bicara. Nah itu ada tuh 100 big data 110 juta gitu. Jadi nggak serius dan nggak menggunakan instrumen ini menjadi basis utama. Nah apalagi
kalau lu menangkap Pak Luhut nggak serius tuh lebih berbahaya lagi. Oke. Karena bagi anti pemerintah isu ini serius, Bos. Oh, I see. Iya kan? Justru Pak Sebagai Luhut legitimasi ya, Iya. operasi atau pergerakan yang mungkin saja kalau ada itu betul terjadi. Iya. Kalau legitimasinya adalah hak data yang dan diucapkan dengan cara tidak serius, itu lebih bahaya. Lebih bahaya lagi menurut gua karena bagi anti pemerintah isu ini sangat serius gitu. Nah, bagaimana bisa lu berbicara isu yang sangat sensitif, muatan substantifnya, tapi dengan gesture yang nggak serius? Ini lebih aneh lagi gitu. Ya kan? Dan menurut gua jangan-jangan karena ketidakseriusan itulah yang memancing aksi-aksi lanjutan gitu. Ya kan? Kalau memang apa namanya? Ini kita nggak usah pakai big data deh ya. Kita pakai pola yang berulang aja deh. Ya kan? Menurut lu 212 itu kelompok yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi atau enggak? Tidak kan? Ini kasat mata aja nih. Iya, kasat mata, nggak usah pakai big data berapa persen. Lu jangan berdebat itu dulu. Dan mereka berhasil turunkan orang sebanyak itu, Bro. Iya kan? Artinya menurut gua kalau lu punya big data, kemungkinan ini lebih gampang lagi lu prediksi gitu loh. Iya kan? Apalagi dengan aktivitas lu berkomunikasi, mengagitasi di sosial media atau ya kan, karena kan harus ada medium penyampai pesan kan, dan itu bisa sangat tercover dan terbaca oleh big data. Iya, kalau betul. Dan kalau lu punya big data, lu udah punya hipotesa bagaimana caranya kelompok yang lu udah identifikasi mendukung nge-treatnya gimana, kelompok yang lu identifikasi tidak mendukung cara nge-treatnya gimana, pesan kampanyenya apa, kelompok yang yang ragu tuh gimana approach-nya gitu. Nah, ini ada kasus juga di Amerika bagaimana Donald Trump gitu ya dengan big datanya membuat pesan-pesan kampanye ke kelompok yang nggak mendukung. Itu nggak gue tulisin di situ, ntar gue tulisin deh itu. Gimana tuh? Mumpung belum gue kirim. Ini baru ingat. Tapi ada tuh soal micro targeting kan? Ada. Iya kan? Nah, data itu kemudian dipakai untuk betul-betul spesifik pesannya dan kepada keinginan karakteristik orang seperti apa gitu. Iya. Nah, Donald Trump itu waktu lu itu udah tulis kok itu? Enggak soal Trump yang baru ketika dia governing. Jadi dia untuk menggolkan undang-undang tertentu gitu ya. Jadi dia potong omongan-omongan ngaco orang-orang Partai Demokrat, dia kirimin iklannya ke yang menolak kebijakannya gitu loh. Oh gitu. Dan itu spesifik ya, micro targeting juga. Nggak harus dia yang ngomong langsung gitu loh. Jadi bukan hanya untuk campaign ya, tapi misalnya gini, bagi para pembenci kelompok Islam politik misalnya, yang kalau kita memakai bahasa Bang Hasan gitu ya, ketika pemukulan Ade Armando, nah pas bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kepada Bang Ade itu kemudian direplikasi dan diduplikasi, dikirimkan ke orang-orang yang nggak suka, itu makin membuat panas deh. Cara kerjanya gitu. Kira-kira maksud gue ketika in the good way juga bagus. In the good way-nya misalnya kebijakan presiden yang memihak rakyat, pork barrel atau BLT atau apapun dikirim juga ke orang-orang yang gampangnya sih gini, Bro. Menurut gue ya, gampangnya kalau memang ada big data, bukan Pak Luhut yang ngomong. Karena secara kasat mata aja ini resistensi ke Pak Luhut kan gede banget. Kasat mata nih. Tapi kan gini, dalam politik itu ini masalah tadi resepsi dan seremoni. Somebody has to get a credit perform ya kan, dan perform dalam tradisi komunikasi politik di Indonesia yaitu tadi seremoni, setor muka, pidato, gunting pita kan, kerek bendera, itu aja. Nah, gue dalam tulisan gue itu dia nggak mau untuk berpikir ini big data ini ada atau enggak sih gitu, karena bagi gue ya udahlah itu kita serahkan ke Pak Luhut aja gitu. Ada atau enggaknya big data ini gitu. Iya, tapi gini, menarik nih. Kan big data ini kan tentu saja udah dipakai bahkan sejak Presiden Trump itu kan udah banyak filmnya dan dokumenter. Ya bahkan sejak Romney tadi. Betul, gitu. sejak Romney kan. Dan kemudian muncullah puncaknya di Cambridge Analytica gitu ya, sampai ada hukuman jadi mitos gitu ya. Jadi mitos dan ada hukumnya gitu kan. Setelah itu menurut lu tensinya agak turun atau mereka mencari nama dan bentuk baru aja sebenarnya?
penggunaan big data dalam politik ini. Pasti menurut gue gini ya. Kan karena orang takut akhirnya gara-gara Cambridge, orang jadi takut menggunakan dan memproklamirkan big data itu untuk strategi campaign politik gitu kan. Iya, penggunaan big data itu kan idealnya memang yang tahu ya internal aja gitu. Nah, kali ini nggak usah dipublis kliennya kan. Idealnya ya kan itu untuk kebutuhan strategi gitu ya. Nah, tapi kan di Indonesia itu seringkali hasil survei digunakan untuk bandwagon ya. Ya untuk menghasilkan efek lanjutan dari hasil survei itu udah orang percaya udah gitu sekian ya. persen nih, udah sekian persen gitu. Nah, tapi dalam kasus big data ini kan yang Pak Luhut sampaikan juga tidak ada penjelasan lanjutan yang komprehensif soal makna dari data itu. 110 juta itu bermakna apa? Kering aja ya, nggak ada. Aja. Nah, orang yang mendukung pun kalau lu memang punya big data, lu bisa kategoriin lagi karena ini big data ya. Bukan small data seperti survei dan lain-lain gitu ya. Yang mana sampelnya terbatas, terus jangkauannya terbatas, harusnya activity-nya terbatas. Ini kalau big data lu ngeklik apapun setiap hari dia bisa cek gitu. Harusnya big data itu big truth ya. Big truth gitu, dan harusnya big data digunakan pemerintah untuk menghadirkan big commitment gitu, ya. Udah kayak kawan. Iya kan? Nah, dalam konteks ini sih menurut gua ya tadi soal penggunaan big data di pemerintahan itu di seluruh dunia masih terjadi sampai hari ini. Misalnya kayak sensus itu kan big data sangat konvensional big data kan. Ya, sensus BPS ya. Dia total sampling istilahnya. Dalam metodologi disebutnya total sampling, total politics, total ideas. Jakarta Coffee House. Jakarta. Ada house. Jadi oke. Ganggu banget tuh orang. Rokai, Anda ini udah sampai ke otak-otak amigdala kita ini. Masih ganggu aja kita lagi ngobrol berdua. Nah, apa lah tadi? Tapi kalau penggunaannya hari ini, lu bisa lihat misalnya di bandara-bandara internasional yang gede itu pasti pakai big data, di mana mereka harus ngeplot keamanan lebih banyak di jam segini gitu, di titik yang mana gitu. Terutama misalnya jadi gak bisa shift 1 shift 2 nih sama banyaknya gitu. Itu udah gak bisa lagi lah ya. Apalagi di negara-negara yang punya pengalaman dengan terorisme kayak Amerika sekarang. Itu yang kalau Zulfikar Amir bilang itu sebagai tindakan adaptif gitu ya. Mereka berusaha setelah jatuh naik ke level yang lebih tinggi ya. Mereka pakai berbagai macam perangkat teknologi. Yang kedua, misalnya gue pernah ketemu dengan wali kota Seoul waktu gue acara di World City Summit 5 tahun yang lalu. Di situ dia jelasin bagaimana ternyata opini publik itu dia pantau untuk melihat merespon secepat mungkin gitu. Misalnya, daerah ini tingkat kriminalnya tinggi. Ya kan, artinya di daerah ini harus banyak polisi yang berpatroli. Nah, ini konsep smart city ala bupati wali kota kita ini kan, dan gubernur itu ini kan big data. Nah, tapi kan ini problemnya yang disebutkan oleh Pak Luhut hari ini adalah bagaimana menggunakan big data dalam memotret opini publik. Nah, jadi yang menjadi persoalan adalah ketika opini publik dijadikan publik mayoritas, dijadikan dasar lo untuk melanjutkan sebuah kebijakan. Ini kan kelihatan bagaimana negara didikte oleh oleh tirani mayoritas. Padahal kan kalau dalam demokrasi itu kita ini menarik. Kita mengenal istilah government by kalau kata Rocky government by the reason gitu. Ya whatever lah si Rocky ini kan. Jadi kalau kata Rocky itu pemerintahan akal yang dilakukan oleh pemerintahan orang ya. Government for reason through the people. Nah, itulah look like this lah pokoknya jadi ya. Dia bilang bahwa di sini ada prinsip-prinsip keadilan gitu dalam demokrasi yang nggak boleh, bahkan nggak boleh
dihalangi oleh tembok-tembok tirani mayoritas. Oh, artinya misalnya misalnya kepentingan gini, mayoritas itu tidak melulu harus jadi karena kan kalau bicara data dan keinginan publik, kebutuhan publik, ya yang dibangun masjid terus misalnya kan. Gereja betul. Karena nggak ada nih dikit nih kebutuhannya, gitu. Gue kasih nih dikit nih kan. Dikit IMB-nya dipersulit segala macam kan nggak gitu cara berpikirnya. Meskipun Pak Anies sudah memberikan banyak IMB tahun belakang. Ya kan, Pak Anies ya dalam hal itu ya kita harus apresiasi gitu ya. Mau apapun lah ya. Ya. Nah maksud gue gitu, Dit. Jadi bukan karena banyak orang mau makanya pemerintah bikin. Ya. Iya kan. Ya, tapi banyak orang mau itu satu hal ya. Ya jadi memang bagaimana keadilan tuh harus terlaksana gitu. Ya. Apalagi dalam kasus penundaan pemilu. Penundaan pemilu ini di Indonesia. Ada banyak negara yang juga berbeda gitu ya. Tapi di Indonesia memilih itu hak. Ada di beberapa negara memilih itu kewajiban ada. Tapi bagi kita itu memilih itu adalah hak. Ketika pemilu ditunda, hak lo berarti ditunda kan? Iya kan? Iya. Nah ini menjadi soal dalam hal ini. Dan ini adalah hal-hal yang basic yang harusnya negara itu melindungi gitu. Hak-hak itu ya. Hak-hak itu, apalagi jangankan abai gitu, maksud gua kita ya kewajiban negara melindungi, jangan sampai itu ditunda. Jadi gitu. Penundaan pemilu itu melanggar hak konstitusi warga untuk melakukan dan mengaspirasikan suaranya lewat bilik suara. Betul. Tapi 3 periode enggak. 3 periode ya itu enggak kan, dong, karena tetap pemilunya hak untuk ini. Ya, tapi kan makanya saya bilang itu di luar pembahasan. Kan lu lihat kan debatnya Pak Luhut sama mahasiswa UI kan. Aku nggak pernah bilang 3 periode. Ya aku bilang penundaan pemilu katanya. Perpanjangan. Bohong media Pak katanya kan. Yang mana kau baca di mana? Gitu. Ada soalnya kan? Pak Luhut juga gak segala itu kemarin. Lebih galak gua. Pak Luhut baik. We love you Pak Luhut. Nah, jadi dalam hal ini sih gue ngelihatnya begitu. Nah, balik lagi ya ke soal tadi gitu. Kalau memang big data itu ada, semuanya udah terprediksi. Dan pemerintah kekacauan dan keriuhan dan juga kegaduhan aksi belakangan ini itu adalah dampak dari ketidakmampuan pemerintah memahami berbagai macam karakteristik yang ada di dalam populasi kita. Ya kan? Menggunakan data yang semakin lengkap ini ya, dengan apalagi baik, dengan cerita data yang begitu presisi ya, sophisticated kan? Harusnya kesimpulan-kesimpulan yang lu hasilkan itu kesimpulan-kesimpulan yang tepat juga gitu. Ya misalnya contoh Donald Trump tadi kan untuk mendorong kebijakannya dia, dan itu sebenarnya agak quote unquote itu agak cerdas dan positif menggunakan data ini. Memang begitu. Seharusnya begitu ya. Harusnya begitu menggunakan big data gitu. Nah, gue nggak ngerti kalau memang ada big data, kenapa orang yang sekontroversial Pak Luhut yang ditaruh di depan gitu. Ya jelas gitu, Pak Luhut ngomong benar aja disalahin sama orang bro. Iya kan? Pak Luhut benar aja dipansuskan sama Mas Hinton dan kawan-kawan ini kan. Gua kan pernah lihat ada beberapa statementnya Pak Luhut yang sangat strong gitu ya. Ya ngapain pemerintah ini urusan distributor gitu waktu masalah obat-obat COVID dulu, dan itu benar omongan Pak Luhut gitu ya. Dan waktu Pak Luhut bilang udahlah ini oposisi nanti dulu, kita ini penting sekali untuk melawan Delta, kali ini kita bersatu loh. Setelah ini lewat mungkin kita bisa tarung lagi. Nah, itu benar omongannya. Tapi kan tetap aja disalahin orang kan. Nah, apalagi untuk isu yang sensitif. Betul. Bahkan untuk isu yang sensitif memilih juru bicaranya siapa. Mau di Ayunda gimana? G20 Pak, itu sensitif. Johnny Plate itu. Kan? Pak Johnny Plate gitu. Nah, maksud gue gitu. Bahkan untuk memilih siapa yang bicara aja, Dit. Kalau lu memang punya big data yang itu harusnya ini ya. Mana yang disukai publik, mana yang resistensinya rendah segala macam itu udah terukur. Termasuk merekrut Bang Abalin ke dalam istana itu harus pakai big data harusnya ya. Apakah liabilities atau
sebenarnya Kalau keuntungan. Bang Ngabalin tuh kayaknya nggak pakai big data tuh. Apa? Tapi pakai big hopes. Udah mulai Rocky ya. Ri. Rocky-nya nggak ada aja kita terpengaruh. Iya, nah ini terakhir nih, karena kita sudah mau sampai ujung diskusi kita di Safari 24 tentang tulisan Ari. Ini gue bacain paragraf terakhir tulisan lo ya. Ini mudah-mudahan nggak dipotong sama Idam. Di tengah pengelolaan negara yang penuh irasionalitas, perhatian Menko Luhut terhadap big data sebenarnya sangat perlu diapresiasi. Namun yang harus diingat, prinsip-prinsip kewarganegaraan juga tidak boleh diabaikan. Yang jauh lebih penting daripada big data, pemerintah haruslah memiliki big commitment untuk melindungi hak setiap warga negara. Presiden Jokowi adalah milik seluruh populasi Indonesia, bukan the president of big data. Coba kasih udah dulu. mulai kerokai-rokaian ya. Coba kasih dulu. Ya itu tadi, bahwa kita harus kembali kepada konsep kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan. Nah ini di Indonesia itu orang suka nggak tegas gitu loh, Dit. Mungkin kalau lu aja gue coba tanya ya. Apa bedanya warga, society, group, community? Udah pasti nggak tahu gue. Iya kan? Lu kasih penjelasan aja lah. Maksudnya gue nggak akan ngomongin semuanya people, rakyat gitu kan. Karena punya masing-masing punya ini maknanya masing-masing gitu ya. Nah di sini gue ingin mengajak kita berbicara dalam konteks warga. Ya, ini buat jurnalis ini penting juga nih, memakai kata yang tepat untuk kalimat yang tepat. Iya, ini kalimat penting. tepat. Ya, Karena gitu, wartawan dengarkan kalau ini ya. nanti kita akan bahas bedanya di konten yang lain, tapi dalam konteks ini gue berbicara soal warga gitu. Ketika kita ngomong citizenship gitu ya, kewarganegaraan, itu artinya kita lagi berbicara sekelompok orang yang punya hak dan kewajiban. Jadi kalau lu bilang warga negara, artinya adalah sekelompok orang yang haknya harus dilindungi gitu. Dan kewajiban-kewajibannya harus dipenuhi gitu. Jadi kita berbicara dalam konteks itu. Nah, ketika Pak Jokowi berbicara dia adalah seorang president of population, president of citizen gitu, adalah pemimpin yang melindungi hak gitu. Ya, yang mana hak-hak itu tidak boleh ditunda meskipun mayoritas menginginkan itu ditunda gitu. Konteksnya itu. Kalau dia menunda itu dengan argumen big data, dengan argumen majority tyranny gitu, keinginan banyak orang, hak-hak harus ditunda, artinya dia adalah presiden big data gitu. Nah dalam konteks ini gue mau bicara bahwa tidak ada yang bisa menunda hak warga negara. Karena tugasnya negara adalah melindungi hak itu, dan hak itu adalah natural gitu. Dia adalah natural rights, the nature of the human gitu. Bicara itu the nature of the human gitu. Dan itu sudah terberi gitu. Dan negara harus melindungi itu. Ya, tidak ada yang bisa menunda itu tanpa melewati mekanisme perundang-undangan. Lu boleh nggak berpolitik apabila pengadilan mencabut hak politik lu. Karena undang-undangnya kayak begitu gitu ya. Nah dalam konteks ini yang digunakan big data, yang digunakan untuk menunda hak-hak lu, dan itu nggak masuk akal kecuali memang pemerintahan hari ini adalah the government of big data, itu urusan lain gitu. Dan itu intinya Ria. Jadi kita tidak boleh tunduk kepada big data, tapi pakailah big data untuk menyelenggarakan dan menghadirkan keadilan. Untuk menghadirkan big commitment tadi. Big commitment. Dan penting nih, kayak misalnya banyak kok cara ya yang bisa dilakukan tanpa harus mengakali konstitusi, mengakali hak-hak politik dan konstitusional warga negara terkait dengan pemilu gitu ya. Ya misalnya kan kemarin gue baca berita nih, ada wacana Prabowo Jokowi. Jadi Prabowo presidennya, Jokowi wapresnya, itu nggak ada hak-hak yang dilanggar secara konstitusional. Ya mungkin itu bisa dijadikan cara yang konstitusional untuk misalnya memperpanjang keberlanjutan pembangunan dan macam-macam gitu. Ini bukan memberikan inspirasi, tapi memang masih banyak memang udah terjadi. Artinya banyak cara yang bisa dilakukan, atau misalnya menghadirkan orang-orang yang pasti akan mengawal kebijakan Anda, kebijakan Presiden Jokowi yang sudah sangat baik selama 10 tahun terakhir ini untuk lebih sustain misalnya, atau hadirkan PPHN lagi nanti misalnya dari untuk secara undang-undang atau tap MPR atau tapi apapun. Ada kawan kita di sini yang udah pernah ngomong juga. Siapa?
Pak Victor itu, ingat nggak Pak Victor ngomong? Victor Sianipi ya. Iya. Victor Sianipar ya. Iya, Pak Victor pernah ngomong di sini. Dia bilang bahwa Pak Jokowi itu kepemimpinannya 10 tahun ini udah bermanfaat banyak kok. Nggak perlu takut nggak lanjut kemanfaatannya. Saya yakin apa yang sudah dibangun, jangan kecilkan kerja Pak Jokowi. Nah itu dia penting ya kan? Tapi kalau memang harus ujung-ujungnya lagi ekstensi itu perlu, ya banyak cara-cara lebih konstitusional lagi yang bisa dilalui. Itu dia, jangan jadi presiden big data, tapi presiden yang punya big commitment. Safari 24, Ari Putra, Budha Diputro.